sampai ujung bagian ini. Nah, ini kan ada kapur nih, ini kita sisakan 1 cm kurang lebih, itu nantinya buat dijahit ke bagian badan kemeja. Nah, ini kerahnya sudah jadi. Jadi kalau kita mau cek sudah bisa kita cek ini sudah jadi apa belum. Nah, ini udah siap untuk dipasangkan ke bagian badan. Nah, inilah kerah kemeja reguler, bentuknya seperti ini. Setelah ini kita akan gabungkan ke bagian badan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini adalah bagian depan atau bagian badan dari kemeja. Nah, ini terlihat ya, ini kemeja, jadi belum ada kerahnya. Ini kita pasang kerah kemeja yang kita buat sebelumnya. Langkah pertama kita bikin rumahnya dulu. Sebelum kita bikin rumahnya jadi ukuran berapa, si kerahnya ini kita ukur. Biasanya sebelum bikin kita sudah menentukan kerahnya mau pakai ukuran berapa. Masing-masing size biasanya berbeda. Misal ukuran M itu 46 atau berapa seleranya, atau disesuaikan. Kalau ini kita ukur ulang supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini ini adalah 48. Jadi kita perlu ingat-ingat kerahnya ini 48. Nah, untuk bagian badannya, si lingkar ini dia harus di bawah 48. Idealnya kita bikin lingkarnya ini, jadi dari ujung sini muter sampai sini, dia tuh harus 47. Itu ideal. Jadi dipasang tidak kusut, terus juga cara kita memasang pun lebih enak gitu. Jadi tidak ada berlebih apalagi kurang. Yang repot itu ketika rumahnya ini atau lingkar badan itu lebih kecil dari kerahnya. Jadi kalau lebih lebar, misal tadi itu 47, lalu kita di sini 47 ya, lalu kita bikin lebih mungkin 49 atau 50, itu dia sudah tidak masuk di sini. Kita coba bikin. Nah, sebelumnya kita jahit dulu, jadi biar dia tidak bergerak, karena bagian ini dia kan agak miring ya. Bagian miring ini dia harus dimatikan dengan jahitan supaya dia tidak bergerak. Kenapa? Karena bagian miring ini pasti dia ada stretchnya gitu. Kita bisa tarik kayak gini biar dia anteng. Kita matikan dulu.
Oke, setelah dimatikan kita ukur ulang. Jadi dalam menjahit itu cek and recheck sangat penting agar tidak terjadi kesalahan. Nah, kalau ini kita ukur, ini dia masih di 44. Jadi lingkaran ini masih 44. Nah, terus kita buat bangunan lingkar lehernya di angka 47 karena tadi kerahnya 48. Jadi begini. Oke, kita cek ulang. Nah, ini udah 47. Jadi ini 23,5, maka 47. Nah, di ujung sini, di bagian belakang kita kasih tanda. Nah, cara masangnya, ini bagian luar, ini dalam. Nah, kita mulai dari bagian dalam. Jadi mulai dari bagian dalam, lalu bagian kerahnya, ini bagian kerah kita pasang mulai dari tengah juga. Nah, di ujung tadi kan ini ada tanda tuh, ada tanda tengah-tengah, kita tandai ulang biar tidak terlewat. Lanjut kita jahit di tengah-tengah sini. Nah, ini kita tinggal ngikutin garis kuning ini nih. Jadi tadi yang kita garis itu, ini bisa buat tanda di mana kita menjahit. Nah, selanjutnya setelah ini sampai ujung, di ujung sini tadi kan dia nggak sampai habis mutar gini ya. Nah, baru kita satukan lagi. Sisanya ini kita gunting sekecil mungkin, tapi jangan sampai terkena jahitannya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita bagian yang satunya lagi. Jadi kenapa kita lewat tengah tadi, mulainya dari tengah, karena untuk menghindari salah satu sisinya ini terlalu banyak atau berlebih atau bahkan kurang, jadi biar seimbang. Kita mulai dari ujung sini.
Oke, lanjut kita tutup bagian ini lagi. Bagian yang tadi ujung sini sama seperti bagian yang satunya. Lalu kita rapihkan. Nah, selanjutnya ini bagian yang tadi kita jahit, ini kita cekris. Jadi cekris itu semacam guntingan kecil, tapi jangan sampai mengenai jahitannya. Nah, sama seperti tadi fungsinya ini, karena dia melingkar, jadi biar menambah nyaman si pemakainya. Ini detail kecil, tapi begitu terasa efeknya. Sekalipun tidak dijekris, tidak dikasih jekris begini, itu juga bisa. Hanya ketika dijekris, tingkat kenyamanannya itu semakin bertambah. Itu tips dari saya. Kita balik. Nah, selanjutnya kita tutup jahitan ini. Oke, nah biasanya saya mulai dari ujung sini dulu. Nah, ingat teman-teman, di bagian ini jangan sampai dia terbalik. Artinya kita mulai dari bagian luar atau bagian belakang ini, kita mulai dari bagian luar. Jangan sampai kalian memulainya dari bagian dalam, karena ketika terbalik maka hasilnya akan lain. Jadi nanti kerahnya itu di dalam. Oke, kita lanjutkan. Jadi di bagian ini biasanya saya memulai dari bagian ujung sebelah kanan, di sebelah sini, lalu kita kunci. Nah, kita belokkan, kita jahit mulai dari sini, muter terus sampai ujung. Nanti ketemunya di titik ini lagi. Ini ada jahitan, jadi kita belok sedikit. Nah, kita bikin jahit double. Ini sudah hampir sampai. Kita belokkan lagi agak serong. Nah, lanjut ke terus. Oke, sampai di ujung sini kita putar, lalu kita jahit bagian bawah sini.
ini sudah sampai ujung. Nah, jadilah kerah meja sudah terpasang di badannya. Sudah seperti itu. Ini sudah selesai untuk bagian kerah, ditempelkan ke badannya. So, jadinya seperti ini. Jadi nanti kita tinggal masang lengan kanan kiri. Udah. Nah ya. Yep, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, itu tadi cara tutorial membuat kerah kemeja. Kurang lebih seperti itu cara membuatnya step by step. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dalam membuat tutorial, dalam memberikan penjelasan. Saya yakin masih banyak kekurangannya, baik itu dari tampilan video atau penyajiannya. Berikut penjelasannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan kasih saran, komen untuk channel ini lebih berkembang. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau masih ada yang bingung dan segala macamnya, bisa ditanyakan lewat komentar, atau mau bikin atau request video-video selanjutnya mau tentang apa, silahkan diketikkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Benang Jarum.